warahmatullahi wabarakatuh. Halo Re, kembali lagi bersama Podcastnya Are Administrasi Publik Umsida. Gimana nih? Pasti kalian udah kangen kan sama podcast kita? Oke, sebelum kita lanjut, kalian harus wajib like, comment, and subscribe. Oke, langsung aja ya. Kenalin nih, aku Tiara Agustin. Di sini aku selaku moderator. Aku dari Asisten Laboratorium Administrasi Publik Umsida. Pasti kalian udah kepo kan siapa nih yang ada di samping aku? Udah cantik, anggun. Gimana, langsung aja kita cari tahu informasinya. Kita suruh perkenalan diri dulu ya. Silakan perkenalkan diri. Halo teman-teman, sebelumnya aku Nilma Nada Hudaya dari kelas B1 Administrasi Publik. Sekarang alhamdulillah nih udah OTW jadi alumni Prodi AP di Umsida, dan insya Allah untuk bulan depan tanggal 18 Juni mau wisuda. Langsung aja nih ke pertanyaannya ya teman-teman. Kalau melihat dari pengalaman kakak yang kemarin, ini kan selain kakak kuliah juga kerja kan ya, ditambah lagi udah menikah. Kalau ini teman-teman itu masih banyak banget kalau berpikiran gitu loh, kalau di posisi kakak yang sekarang ini, kayak mereka tuh masih ragu, kira-kira aku bisa nggak sih ya kayak ngejalanin 3 hal sekaligus gitu, aku bisa ngelakuin ini semua nggak ya gitu. Gimana nih tanggapan kakak sendiri? Sebenarnya itu kan perspektif orang ya. Kalau kita bicara perspektif orang itu memang punya sudut pandang masing-masing gitu. Tapi kalau menurut aku, di saat kita udah decide untuk doing something gitu, ya udah lakuin aja gitu. Aku juga dulu waktu selesai lulus SMK, kebetulan itu memang aku planning untuk nunda 1 tahun karena aku mau kerja dulu untuk nabung dan nanti Buat untuk kuliah, gitu. untuk kuliah. Terus berjalannya waktu di semester 5, alhamdulillah qadarullah aku nikah gitu. Nah, di step itu sih sebenarnya banyak banget kayak teman-teman atau orang-orang yang kayak, oh pasti kalau habis nikah kuliahnya nggak bakal lulus gitu, atau nanti pasti bakalan keteteran gitu. Tapi aku udah janji sama diriku sendiri, kalau misalnya aku mau nyelesain kuliah di 3,5 tahun ya harus selesai di titik itu gitu. Dan alhamdulillahnya ada tantangan dan ada step-step yang memang nggak mudah untuk dilewatin gitu. Tapi ya kalau kita udah niat dan memang banyak yang mendukung juga, kenapa enggak? Pasti jalan Allah tuh selalu ada gitu Iya, ya. benar banget. Apalagi kita mau berusaha. Iya kan. gitu. Pasti Allah itu mau memudahkan segala hal. Iya, Asal benar. kita manusianya itu mau berusaha gitu. Benar. Kakak ini kerja di mana sih kalau itu saat kuliah? Kerjanya di mana? Kalau sebelum kuliah itu memang aku kan di Bank Jatim di Surabaya gitu. Nah, karena memang sebelum decide untuk masuk kuliah, aku sudah memutuskan resign gitu. Karena nanti aku juga maunya nanti kerjanya nggak jauh-jauh dari tempat kuliah, biar nanti biar bisa bagi waktunya enak. Jadi sekarang aku kerjanya di Koperasi Sejati Jawa Timur, alamatnya di Larangan sini. Oh, dari dikit banget ya. Kalau boleh tahu nih, motivasi apa yang buat kakak mikir kalau kerja sambil kuliah gitu, bareng-bareng, motivasinya apa? Sebenarnya motivasinya tuh berangkat dari stigma masyarakat sih gitu. Banyak banget stigma sosial itu yang menempatkan kita yang semisal mau kuliah sambil kerja itu, mereka selalu berpikir, oh pasti kuliah cuma buat cari gelar S1 aja. Oh pasti kalau kuliahnya cuma dibuat sampingan aja, buat gaya-gayaan aja gitu. Tapi kalau menurut aku pribadi, dan kebetulan di kelas B1 juga mayoritas anak-anak kerja semua gitu. Dan aku lihat itu ternyata stigma itu tuh gak sepenuhnya benar gitu, karena aku tahu strugglingnya mereka untuk berjuang kuliah, bagi waktu antara kerja dan kuliah itu gak mudah, susah gitu. Dan aku pengen buktiin aja ke orang-orang kalau kita pun yang kuliah sambil kerja bisa, dengan mereka yang mohon maaf mungkin hanya pure ke kuliahnya tanpa bekerja gitu. Berarti semua itu balik ke diri sendiri lagi ya kan ya. Gimana kita bisa ngatur semuanya biar imbang gitu kayak antara kerja dan kuliah.
itu Kak, untuk selanjutnya itu gimana sih cara buat masuk ke kerjaan Kakak saat ini? Barangkali dari teman-teman itu pengen gitu kerja seperti Kakak, punya karir seperti Kakak, tipsnya apa? Kalau untuk tips sih sebenarnya yang paling penting itu kita harus jujur gitu. Jujur nomor Ya, satu kan ya. kompetensi itu kan banyak ya yang Iya. dibutuhkan atau di-hire sama perusahaan gitu. Dan biasanya skill ya kompetensi itu selalu harus memenuhi syarat gitu kan supaya kita bisa masuk. Tapi yang menurutku yang paling penting itu sih kita harus jujur gitu. Karena dengan adanya jujur itu kan nanti ya bisa membawa diri kita di dunia kerja itu pasti. Iya, apalagi kalau sekarang ini kan Kak ya, kalau nggak semua orang itu punya sifat yang jujur gitu, susah banget buat nemuin orang seperti itu, apalagi dalam dunia kerja gitu ya. Kalau itu Kak, apa namanya? Apa emang dari awal itu udah di planning gitu? Kalau aku kuliah sambil kerja gitu, udah planningan dari awal apa gimana? Ya, mungkin ini ya sedikit ini kita jadi flashback Flashback gitu lagi ya. kan, Sebenarnya ya. dulu itu waktu aku lulus ya waktu dari SMP tuh udah punya impian untuk bisa kuliah di universitas negeri dan ambil bidik misi. Kebetulan aku memang arahnya itu ke bahasa Inggris gitu. Dari SMK itu sudah ikut kompeten lomba-lomba bahasa Inggris Iya. gitu. Jadi dulu pengennya selalu lulus, pengen apply bidik misi lalu daftar di univ negeri. Nah ternyata ditinggal ayah gitu. Jadi ayah waktu itu meninggal dunia, jadi ya itu kita harus pinter-pinter ngerubah apa ya, pola pikir itu tadi. Jadi akhirnya ibu kan tinggal orang tua tunggal tadi bilang kalau misalnya pengen kuliah ibu udah nggak bisa biayain gitu. Jadi dari situ aku berpikir ya berarti aku harus kerja dulu, ya itu tadi ya berarti lulus SMK itu aku kosongin waktu 1 tahun untuk kerja, nabung, dan akhirnya daftar di Muhammadiyah Sidoarjo ini. Kalau dipikir-pikir nih kayak susah nggak sih Kak kayak mengatur waktunya gitu, kuliah kerja ditambah lagi ngurus keluarga. Kan kalau kita sendiri aja yang kuliah sambil kerja aja udah susah banget nih, apalagi ditambah ngurus keluarga gitu. Iya, jawabannya sih susah dan gak gampang gitu. Ya mungkin banyak orang yang lihat halah paling ya gampang gitu aja, Cuma gitu. nyepelin aja kan Iya, biasanya. padahal ternyata juga punya teman-teman yang mereka juga kerja sambil kuliah, keluh kesah mereka tuh sama gitu. Gak gampang untuk bagi waktu antara kuliah dan kerja, apalagi ini di prodi AP gitu. Biasanya kan ada beberapa mata kuliah yang menuntut kita untuk penelitian, ya langsung terjun ke tempatnya gitu. Nah dulu kita mikirnya juga gini, oh pasti ada pembedanya antara anak pagi sama anak malam gitu. Ternyata enggak, yang anak malam pun juga tuntutan tugasnya sama dengan anak pagi gitu. Jadi untuk teman-teman yang di luar sana yang mikir kayak halah paling anak malam itu kuliahnya cuma bentar doang nggak ngapa-ngapain gitu. Beda gitu ya. Iya memang kalau dilihat dari segi waktunya anak pagi jauh lebih padat gitu ya jam mata kuliahnya. Tapi untuk tugas dan lain sebagainya kita sama, kita tetap terjun di lapangan dan itu kan nanti ngefeknya ke izin kerja gitu kan nggak semua tempat kerja itu sama, ada yang mereka tuh mudah untuk izin kerja, ada yang enggak. Nah itu kan tantangannya di situ, sampai teman-teman itu juga ada yang akhirnya mereka harus mengorbankan untuk resign atau ya itu tadi karena mereka nggak bisa apa ya, mungkin lingkungan di kerjanya nggak bisa memahami dia kalau dia kerja gitu kan. Ada kan beberapa perusahaan yang mikir kalau ya kamu kerja ya kerja gitu, kenapa bahas kuliah gitu. Sedangkan kan kita di situ juga gimana caranya kita bisa bagi waktu kita supaya kerja juga tetap jalan, kuliah juga nggak keteteran gitu. Kalau ini sih Kak, kadang kan kayak dari teman-teman itu kalau kuliah sambil kerja, seharusnya kan kalau kuliah itu kan jadi prioritas kita ya. Nah, tapi malah kebanyakan dari teman-teman itu kuliah tuh di nomor 2 kan, yang kerja di nomor 1 kan. Seharusnya itu kan kayak apa ya, kayak gak, menurut aku nih kayak
kurang gimana gitu loh. Seharusnya kan kuliah dulu prioritas baru kerja, karena kerja kan menurut aku tuh cuma sampingan buat kita kan. Itu menurut kakak bagaimana? Sebenarnya sih kalau kita mikir dua-duanya itu penting gitu. Tergantung kitanya melihat skala pentingnya tuh dari mana dulu gitu. Sekarang gini, kita nanti di masa depan pun juga kita butuh kerja gitu kan. Nah di sisi itu kita butuh pendidikan gitu. Nah gimana caranya kita bisa reach pendidikan itu? Ya caranya lewat di bangku kuliah gitu. Nah mungkin untuk mereka yang nggak sampai di bangku kuliah pun mereka nanti tetap bisa mendapatkan pendidikan ya di masa dari SD sampai SMA itu. Tapi kalau misalnya kita bicara penting mana sih kuliah atau kerja gitu, kalau dari aku dua-duanya penting karena nanti itu mereka saling berkaitan. Di dunia kerja pun nanti yang kita bawa dari bangku kuliah kan secara tidak langsung nanti bisa ngefek di dunia kerja gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen mikir kuliah dulu atau kerja dulu gitu, kalau misalnya bisa dua-duanya kenapa enggak gitu. Iya. Oke, kita lanjut nih Kak ke masa-masa kuliah kakak dulu nih selama di Unsida. Semasa di Unsida dulu, kakak ikut kegiatan apa aja sih selama kuliah? Kalau untuk kegiatan yang ke arah keorganisasian sih belum ya, karena maksudnya ya sampai aku lulus pun jadinya belum pernah ngerasain karena kan memang juga kerja kan, jadi nggak bisa kita ikut kegiatan yang aktif gitu kan. Jadi kalau untuk kegiatan sih mengarahnya ya ke kegiatan resmi yang dari dosen gitu biasanya, atau iya dulu kayak kegiatan kemahasiswaan yang dari awal kita jadi mahasiswa baru sampai sekarang gitu. Jadi dulu kalau di prodi AP itu di salah satu mata kuliahnya dosen Bu Ilul itu kita ada kuliah tamu di tempatnya di Surabaya gitu, di Siola itu di atas itu, yaitu kita jadi punya experience baru gitu, bertemu dengan orang-orang baru, narasumber baru gitu. Sama pengalaman juga pastinya Kak ya. Ada sih Kak, ada nggak sih Kak suka dukanya selama kuliah di Unsida ini? Boleh ceritain sedikit aja. Pasti ada ya gitu, nggak mungkin kalau nggak ada gitu. Apalagi kita yang anak kerja ini kayaknya tuh kalau dapat tugas itu bawaannya tuh sambat gitu terus kayak Itu udah manusia iya banget ya. gitu. Apalagi kan kebetulan dari semester 2 sampai terakhir kemarin aku jadi ketua kelas gitu, jadi semua teman-teman itu curhatnya terus ngadunya tuh ke aku semua gitu. Jadi ya itu tadi kalau kesannya ya kadang kita susah untuk izin, semisal ada penelitian yang harus datang di tempat gitu. Terus kalau suka dukanya sih yang pasti kalau sukanya kita bisa dapat ilmu baru, pengalaman baru, dan kita bisa juga kan diajarin kayak gimana caranya kita semisal memecahkan case. Karena kan di administrasi publik itu kita kan dituntut juga untuk apa ya, mengkaji permasalahan-permasalahan gitu, terutama yang ada di masyarakat. iya, supaya nanti kita diharapkan kan bisa untuk jadi apa ya, pembuat atau orang yang duduk untuk membuat public policy gitu. Ada keterkaitannya nggak Kak selama kakak kuliah mendapat ilmu pastinya kan sama kuliah yang kerja saat ini, keterkaitannya itu ada nggak? Pasti ada ya gitu. Ada beberapa mata kuliah yang itu ternyata ngefek di dunia kerja gitu. Kayak misalnya contohnya kan aku kerja di koperasi. Nah kebetulan koperasiku ini salah satu koperasi yang masuk di list provinsi atau apa gitu. Jadi biasanya banyak agenda-agenda dari kedinasan, dari dinas kabupaten maupun provinsi. Nah itu biasanya aku yang mewakili kantor untuk ikut. Kayak misalnya ada pameran UMKM dan koperasi sehat gitu. Terus kemarin di dinas provinsi aku juga ikut di Juanda itu, di dinas UMKM provinsi, yaitu kita mengkaji bedah koperasi kayak gitu. Nah itu jadi salah satu niatku untuk kemarin ambil judul skripsiku itu tentang mengenal apa tuh, tentang UMKM kayak gitu.
terakhir nih Kak, kesan-kesannya buat teman-teman yang masih kuliah saat ini apa? Kesan pesannya sih untuk teman-teman yang saat ini masih kuliah, terutama untuk teman-temanku B1 yang nonton ini, aku mau nyemangatin kalian kalau udah tinggal dikit lagi langkah kalian selesai gitu. Walaupun aku tahu emang berat Rek gitu, tapi pasti bentar lagi kalian bisa ada di step itu gitu. Walaupun kita masuk bareng-bareng, kita kuliah bareng-bareng, tapi emang nanti endingnya nggak mesti sama gitu. Iya. Tapi percaya deh kalau misalnya proses itu nggak akan mengkhianati kalian gitu. Dan aku percaya juga apapun yang kalian hadapi saat ini, kesulitan apapun, yang mungkin lagi ada masalah, lagi ada kendala untuk nyelesain skripsi gitu, pasti bentar lagi dengan doa dan dukungan orang-orang yang ada di sekitar kalian, bentar lagi kalian pasti bisa selesai. Itu aja sih Kak yang aku tanya-tanyain, dan ini sampai di ujung akhir acara. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat dan menginspirasi bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube-nya AP Umsida TV. Bye bye.